Di suatu hari di sekolah Hogwarts, terjadi fenomena yang menggemparkan di pagi hari, di mana seluruh siswa yang hendak masuk ke sekolah maupun ruangan-ruangan di dalamnya harus menjawab pertanyaan yang dibuat oleh kepala sekolah Victoria. Oleh karena itu Isabel, Evelyn, Rain, Alex, dan Boots bekerja sama untuk memecahkan pertanyaan tersebut. Saatnya jam pelajaran dimulai. Duh, telat lagi. Udah rapet deh ini gerbangnya. Gimana masuknya? Kita lompati saja tuan gerbangnya. Jangan kocak, di gerbangnya ada aliran listrik. Ini peraturan baru dari Mam Victoria untuk siswa yang berangkat terlambat. Peraturan? Apaan deh? Oh, peraturan yang katanya kalau terlambat masuk harus jawab pertanyaan dulu. Yap, exactly. What? Gimana kalau kita kerjasama buat jawab pertanyaannya? Katakan bego. Mana nih pertanyaannya? Jika kalian ingin memasuki gerbang ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai pendekatan rekursi yang kamu ketahui. Pendekatan rekursi adalah metode pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Mantap. Masih ada terdapat 2 pertanyaan. Let me answer. Bagaimana menggunakan pendekatan rekursi untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci? Pendekatan rekursi untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci sangat cocok digunakan karena definisi deret Fibonacci itu sendiri bersifat rekursif. Cara kerja rekursi dalam deret Fibonacci. Setiap kali fungsi Fibonacci dipanggil, ia akan membaca penggaru dalam tumpukan panggilan. Proses ini berulang hingga mencapai kasus dasar. Setelah mencapai kasus dasar, hasil akan dikembalikan ke pemanggil sebelumnya dan proses ini berlanjut hingga semua panggilan terselesaikan. Kapan algoritma greedy cocok digunakan dan tidak cocok digunakan? Algoritma greedy cocok digunakan ketika menyelesaikan masalah optimasi, waktu komputasi terbatas, dan masalah memiliki struktur tertentu. Algoritma greedy tidak cocok digunakan karena dapat tidak terjamin akan menemukan solusi terbaik dan bisa sangat lambat. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah penjadwalan tugas selain menggunakan algoritma greedy? Jelaskan. Terdapat alternatif lain selain menggunakan algoritma greedy, yaitu pertama pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis memecah sebuah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil perhitungan untuk menghindari perhitungan ulang. Kedua, algoritma genetika, yaitu membentuk populasi solusi, melakukan seleksi dan mutasi untuk menghasilkan generasi solusi yang lebih baik. Ketiga, algoritma pencarian, yaitu mencoba semua kemungkinan meskipun menjamin solusi optimal tetapi tidak efisien untuk masalah yang besar. 1 step lagi kita sampai ke kelas nih. Oi, Boots tua jelek, bantu jawab dong. Yang semangat dong. Aneh gue sendiri, ayo mah capek. Masih terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Python? Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Lalu, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Dan masih ada lagi, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman HTML? HTML merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Lalu, apa pengertian dari bahasa pemrograman C++? C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berkinerja tinggi seperti aplikasi game, browser, pengolah gambar, dan masih banyak lagi. Akhirnya mereka berhasil memasuki gerbang sekolah Hogwarts.